Bravo Polri, Panji Gumilang tersangka. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Setelah cukup lama menanti, akhirnya Bareskrim Mabes Polri menetapkan Panji Gumilang, pimpinan Mahat Al Zaitun Indramayu, sebagai tersangka. Tentu berita ini menggembirakan umat Islam. Arogansi yang selama ini ia tampilkan membentur hukum. Panji Gumilang diperiksa, ditetapkan tersangka, ditangkap dan ditahan pada hari Selasa, 1 Agustus 2023 tepatnya pukul 21.15 WIB. Panji Gumilang disangkakan melakukan 3 delik, yaitu penodaan agama, yang diatur dalam pasal 156 AKUHP, lalu ujaran kebencian melanggar Undang-Undang ITE, khususnya pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, serta menyebarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 ayat 1. Mengingat ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, maka telah berdasar hukum jika Panji Gumilang ditahan. Ritual terakhir dari tantangan dan keangkuhan Panji Gumilang adalah peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah di Al Zaitun. Ia sengaja mengundang Ilham Aidit, putra Ketua CCPKI DN Aidit, kemudian Koni Rahundini Bakri, pengamat militer alumni Tel Aviv Israel, serta Monique Rizkers, aktivis dan propagandis Zionis Israel. Panji Gumilang mengabaikan sorotan publik atas dirinya, yang dikaitkan dengan komunis dan Zionis. Panji Gumilang Jumawa, merasa terlindungi oleh pejabat pemerintahan sejak masa Orde Baru dan merasa berjasa berbagi fai kepada berbagai instansi, serta sukses menghimpun keluarga aktivis NI. Terakhir, bangga mampu menjalin hubungan dengan kelompok Zionis Israel. Sementara persoalan sensitif dengan umat Islam, termasuk MUI, diabaikan. Sejatinya, penyakit Fir'aunisme telah menjangkiti dirinya. Kini setelah berstatus tersangka dan ditahan, bahkan kemungkinan besar akan dihukum, maka Al Zaitun akan meredup, bahkan bubar. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, pertama, Panji Gumilang adalah pemimpin sentral dalam lembaga pendidikan Al Zaitun, sehingga Al Zaitun tidak memiliki figur pengganti dalam hal sang imam berhalangan. Kepala yang putus menyebabkan otak ikut hilang. Limbung. Kedua, santri-santri sebagian besar memiliki hubungan ideologis bahkan organisatoris dengan keluarga NII. Jika kelak diambil alih oleh pemerintah, maka hubungan emosional menjadi berantakan. Mungkin keluarga NII akan menarik diri dari lingkungan pendidikan yang dikelola oleh negara kafir. Ketiga, Panji Gumilang tumbang saat hubungan hangat dengan Zionis Israel. Konon hutang besar Al Zaitun tengah diupayakan dibantu oleh Israel. Kini kondisi semakin berat, hutang Al Zaitun bakal merontokkan kemampuan untuk membiayai. Al Zaitun tutup dengan sendirinya. Di samping itu manuver hukum perdata melalui gugatan terhadap MUI menjadi sia-sia atau tidak ada artinya. Panji gagal untuk mengalihkan atau menutupi proses pidana. Ia dipenjara dan para advokat akan kehilangan fokus dalam pembelaan menyeluruh. Perhatian terpaksa hanya pada proses peradilan pidana. Kepolisian berhasil mengatasi hambatan politis dalam memeriksa dan menangani kasus Panji Gumilang. Semua mengetahui, Al Zaitun itu bagai negara dalam negara, yang terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Proses sudah berjalan. Sebentar lagi diserahkan kepada pihak kejaksaan. Lalu dilimpahkan ke pengadilan. Rakyat khususnya umat Islam akan dengan seksama memperhatikan. Kepolisian telah berhasil menetapkan status tersangka kepada Panji Gumilang. Layak untuk apresiasi dan ucapan selamat padanya. Bravo Polri!